Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Teman-temanku sehat-sehat bahagia selalu, baik-baik saja ya. Amin. Hari ini libur panjang ya, untuk kalian semua sehat, bahagia selalu, ada dalam selalu lindungan Allah, selalu di dalam perlindungannya ya, dimanapun kalian berada. Semoga dilancarkan segala urusan, dimudahkan segala sesuatunya ya untuk kalian semua. Amin. Ketemu lagi dengan aku di pembacaan kartu tarot secara general reading ya. Energi banyak orang. Bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa juga beberapa saja yang cocok. Bisa juga terbolak-balik untuk energi ya. Oke, timeless waktunya saat ini atau ke depan ya. Oke. Oke, segini dulu. Yang mau personal reading konsultasi boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Aduh, maaf. Serak-serak bagaimana gitu. Oke. Kita ambil temanya yaitu seseorang di sana yang sangat mengkhawatirkan kamu. Ya. Sedih. Ya. Saat kalian jauh, ya. Gitu. Oke. Sosok seseorang atau ada seseorang yang sangat mengkhawatirkan kamu, ya, dan sedih memikirkan kamu saat jauh tentunya ya. Di sini ada perasaan bersalah, ya. Orang ini mungkin merasa bersalah karena telah menyakiti kamu di masa lalu. Tapi setelah kamu jauh, ya, ada jarak. Nah itu, dia menjadi sangat cemas. Dia merasa seolah kehilangan kontak dengan kamu, ya. Entah karena kamu memutuskan untuk menghindar atau tidak ingin berkomunikasi lagi ya. Hal ini membuat dia banyak bertanya. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja ya? Bagaimana keadaanmu ya? Dia khawatir jika kamu sedang menderita atau bahkan merasa bingung dengan perasaan kamu karena kamu tidak ada lagi memberi tanda-tanda kehidupan yang biasanya. Nah, seperti itu ya. Cemas ya tentang keadaan kamu setelah luka yang diberikan. Ya. Ya mungkin setelah menyakiti, mengecewakan, orang ini merasa kayak khawatir aja tentang dampak dari tindakannya. Dia cemas tentang bagaimana keadaan kamu setelah semua luka yang dia buat. Ya. Dia bertanya, selalu bertanya-tanya, apakah kamu sudah trauma? Apakah kamu bisa mempercayai orang lagi enggak ya? Atau apakah kamu masih merasa sakit hati enggak karena perlakuannya? Ya. Cemas akan perasaanmu. Dia ingin tahu apakah kamu masih bisa sembuh dari luka-luka atau mungkin merasa tidak ada harapan untuk hubungan kalian di masa depan. Ya. Ya meskipun hubungan antara kamu dan orang ini ya penuh dengan konflik, drama, ya, dan tantangan, dia masih kayak berharap aja ada peluang untuk memperbaiki keadaan. Ya,
Ada harapan bahwa kamu itu bisa kembali berjuang bersama, menjadi orang yang peduli, ya, dan perhatian lagi. Meskipun sudah banyak kekecewaan yang terjadi, ya orang ini berharap kamu bisa melupakan luka lama dan kembali pada sifat baikmu yang dulu, ya, dengan keyakinan bahwa kamu masih bisa berjuang untuk kebaikan bersama, ya, meski ada banyak rintangan. Nah, seperti itu ya. Seseorang di sana ini sangat mengkhawatirkan kamu ya. Seseorang yang dulu menyakiti kamu. Khawatir banget tentang keadaan kamu. Mungkin ada seseorang dalam hidup kamu yang penuh manipulasi gitu ya, atau memanipulasi, menyakitimu, memanfaatkanmu ya untuk kepentingan pribadi. Meskipun orang ini pernah membuat kecewa dan terluka ya, dia merasa khawatir tentang keadaan kamu. Tapi ya ini mungkin dia merasa bingung ya, tidak tahu bagaimana cara memperbaiki hubungan yang rusak antara kalian ya. Mungkin tidak lagi dekat, dia merasa kayak cemas aja ya tentang bagaimana ya hidupmu berjalan. Apakah kamu baik-baik saja? Seperti itu ya. Apakah kamu kehidupannya lebih baik? Ya, ada yang merasa seperti itu. Atau justru merasa terluka kah? Nah, seperti itu ya. Ini ada, meskipun hubungan antara kamu dan orang ini ya penuh drama gitu ya. Apa di sini ya? Tapi ya itu dia yang aku bilang tadi. Sangat mengkhawatirkan kamu, terus dipikirkan. Terus dipikirkan ya keadaanmu, tentangmu. Ketika dia melihat kamu mungkin bisa bahagia tanpa dia, ya perasaan ya apa ya? Perasaan apa ini, kayak semacam kepanasan atau perasaan ya mungkin iri gitu ya, muncul dalam dirinya. Mungkin terasa seperti cemburu, seperti itu ya. Ya takut kamu lebih bahagia tanpa dia gitu. Gimana sih ya? Sendiri dipikirkan ya, dikhawatirkan. Tapi kalau kamu sudah bahagia, iri ya, cemburu. Takut ya kamu lebih bahagia. Orang ini ya merasa cemas aja ketika melihat kamu bisa melanjutkan hidup dengan baik. Ada beberapa ya. Dan dia khawatir bahwa kebahagiaan kamu tanpa kehadirannya menunjukkan bahwa ya dia itu tidak lagi butuhkan atau tidak memiliki peran dalam kehidupanmu. Nah itu ya. Ya meskipun mungkin dia tidak mengungkapkan perasaan ini sih. Ya dia merasa ada semacam kehilangan ya yang mendalam gitu. Seperti itu sih. Di sini orang yang sebelumnya mungkin sangat keras terhadap kamu, atau bahkan perlakuannya kejam, keras ya. Kini mulai merasa kasihan loh dengan kondisi kamu. Setelah ya itu kalian berjarak, membatasi diri, dan tidak lagi melibatkan mereka dalam hidup kamu ini. Mereka menyadari betapa mereka telah bersikap tidak adil sama kamu. Mereka kayak merasa kasihan aja karena mungkin mereka baru sadar ya bahwa kamu itu ya ternyata terluka begitu dalam. Itu ya. Ada kekhawatiran sih di dalam dirinya tentang ya kesehatan fisik, mentalmu. Karena dia tahu bahwa kamu ini telah berjuang dengan berat ya
atau dengan besar, meskipun perlakuannya yang kamu terima ini ya tidak layak, tidak pantas, ya, seperti itu. Ya, setelah kamu menjauh, memutuskan hubungan, ada rasa takut dalam dirinya. Ya, orang ini ya takut, ya. Takut ya, takut dia tidak akan pernah bisa memperbaiki hubungan lagi dengan kamu. Mereka cemas, khawatir bahwa kamu ya sudah menutup pintu untuknya selamanya. Gitu. Yaitu ada perasaan cemas yang menghinggapinya karena dia merasa ya tidak bisa lagi menjalani komunikasi atau membangun kembali hubungan yang pernah ada. Dor. Gitu. Apalagi ya jika kamu sudah sangat merasa terluka dan tidak ingin lagi berhubungan dengan orang ini, ya. Gitu. Tidak ingin lagi berhubungan dengan orang yang telah membuat kamu kecewa. Gitu ya. Jadi ada perasaan cemas aja, takut ya. Seperti itu. Ya di sini beberapa orang mungkin merasa terhubung dengan kamu, ya. Gitu. Bukan hanya secara emosional, fisik, ya, tapi ya secara kebatinan atau batin. Ya. Oke. Meskipun kalian tidak lagi berkomunikasi, ya. Mereka merasa ada ikatan yang sulit untuk dijelaskan. Terkadang tanpa alasan yang jelas ya, mereka bisa merasa sedih atau cemas tentang kondisi kamu. Khawatir aja tentang kebahagiaan, bagaimana perasaanmu saat ini. Apakah kamu merasa sepi, bahagia, bahkan dengan orang lain, ya, sudah bahagiakah, gitu. Ya, koneksi ini membuat mereka terus merasa terhubung aja dengan perasaan kamu, meskipun hubungan kalian sudah tidak dekat lagi ya, gitu. Menutup hati dan keinginan untuk memperbaiki setelah melalui banyak kekecewaan dan rasa sakit tentunya. Ya, kamu mungkin memutuskan untuk menutup hati kamu terhadap orang-orang ya yang pernah menyakiti kamu, khususnya seseorang. Bagi sebagian orang yang kamu jauhi atau yang ya merasa kehilangan gitu, mereka merasa khawatir aja kamu benar-benar menutup pintu hati untuk mereka selamanya. Mereka mungkin merasa takut gitu ya, kalau kamu ini tidak akan memberi kesempatan lagi untuk kembali kesalahan mereka. Ya, ada perasaan harap dan keraguan karena mereka ingin mendapatkan respek atau pengertian atau perhatian dari kamu, tapi ya khawatir kamu tidak akan membuka diri lagi untuk mereka, gitu. Jadi ya kekhawatiran itu sih aku lihatnya besar ya, gitu. Orang ini merasa takut kehilangan ya. Ya, sosok seperti kamu ini sangat langka soalnya. Unik dan sulit ditemukan. Gitu ya. Mereka menyadari bahwa kamu ini ya adalah seseorang yang kayak unik aja, tulus, penuh perhatian. Setelah kamu jauh atau tidak lagi terlibat dalam hidup mereka ini, ya mereka merasa kayak cemas aja, takut kehilangan sosok seperti kamu untuk selamanya, ya. Mereka ya khawatir ya tidak akan bisa menemukan seorang yang bisa memberi mereka kebahagiaan atau kedamaian seperti yang ya kamu berikan. Rasa takut itu kan muncul karena mereka menyadari bahwa ya orang seperti kamu ini adalah orang yang sangat berharga dalam hidupnya, ya,
dalam hidup mereka atau seseorang ini. Gitu. Oke, kita lihat lagi. Di sini juga ada keinginan untuk memperbaiki. Keinginan untuk memperbaiki hubungan ya, tentunya. Ada beberapa orang yang telah menyakiti, mengecewakan kamu, ingin sekali memperbaiki semuanya, ya. Seperti dulu, seperti sebelumnya, ya. Dan beberapa juga ini ingin sekali ya kembali. Ada ini yang ingin sekali besar ya keinginannya untuk kembali memperbaiki hubungan yang rusak. Ada ini beberapa. Ya pingin mungkin seperti dulu lagi, bersama, bersatu, dalam suka, duka ya. Terasa setelah kehilangan, setelah jauh ya. Jadi mulai berpikir orang-orang ini ya. Ya mungkin di saat dia sudah berkelana ya, dia sudah mendekati, mencoba untuk dengan orang lain, ya sosok kamu itu tidak ada ya untuk mereka gitu. Bahkan ada beberapa yang memang ada ini ya, bersama dengan orang lain ya, tapi ya pikiran-pikirannya itu tentang kamu ya, tidak bisa lepas. Ada yang udah mencoba ya terhubung, terdealing dengan orang lain, tapi ya tidak ada merasakan kebahagiaan ya yang sejatinya dengan kamu. Justru seseorang ini ya merasa ada kesedihan dan timbul rasa bersalahnya yang besar terhadap kamu ya, bahwa ya kalian jauh ini ya memang saya yang salah ya, saya yang ego, saya yang tidak mau berjuang gitu ya. Jadi ya sedih ya, tidak menemukan kebahagiaan dengan orang lain. Tapi ya sekarang kamu udah jauh, bahkan udah berjarak ya gitu. Dia takut sekali ya, tidak bisa memperbaiki, tidak bisa bertemu lagi. Ada. Jadi ya kecemasan ini luar biasa ya, besar. Bahkan ya aktivitas mereka pun terganggu ya, karena yaitu merasa bersalah, ada penyesalan yang besar ya. Ternyata langkah dia ini tidak benar untuk meninggalkan kamu ya. Dia berpikir untuk jauh dari kamu ini akan membuat dia bahagia, tapi itu tidak benar semuanya ya gitu. Ada beberapa yang udah melangkah jauh ya, beberapa hanya bisa mendoakan mendoakan kalian ya, di dalam doanya terus ya menyebutkan nama kamu, karena sudah terlanjur jauh ya, terlanjur jauh. Ada yang beberapa udah lama mungkin ya, tapi ya mereka juga untuk kembali takut kamu tolak ya. Hanya penyesalan yang ada beberapa ya, penyesalan besar sekali ya. Mereka hanya berharap ada mukjizat aja
ya Allah Subhanahu wa taala bisa menyatukan kembali, ya, dengan harapan bisa bertemu, bisa kembali lagi, ya setidaknya bersilaturahmi dengan kamu, ya. Ada yang beberapa seperti itu berpikir, yang seperti aku bilang tadi, mungkin orang ini udah jauh, udah lama sekali ya sama kalian ini, sudah tidak terhubung mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya gitu. Tapi ada beberapa yang memang yang tadi aku bilang ya, mengalihkan pikiran perasaannya atau bahkan berdilin dengan orang lain, menyesal dan ini sangat ingin kembali dengan kamu, ya. Ada yang memang berani gitu ya, ada berani untuk melangkah kembali terhadap kamu, ada, ya. Ada juga yang nunggu momen, nunggu waktu, ya, nunggu waktu yang tepat untuk kembali memperbaiki hubungan yang udah rusak ini, ada gitu. Jadi ya mereka ini mungkin nunggu waktu karena ya dia kepoin kamu dari kejauhan, memperhatikan kamu dari jauh, tahu aktivitas kamu, ya, tahu keadaan kamu gitu. Jadi mengatur momen ya untuk bertemu dengan kamu, ada ini beberapa ya. Seperti itu. Ya mereka ini juga ya sebagian besar ketakutan sih bahwa kamu itu akan menolak mereka lagi. Bahkan mungkin sudah tidak peduli lagi ya dengan apapun yang terjadi. Nah itu ya. Ya meskipun mereka ingin mengubah keadaan dan memperbaiki kesalahan mereka, rasa takut akan penolakan itu ya sangat menghalangi mereka. Gitu ya. Ya jadi ya yang memperlambat langkah mereka yaitu justru ya ketakutan penolakan itu ya yang menghalangi mereka. Gitu. Ya, semoga hal-hal yang baik menghampiri kalian ya. Semoga situasi rumit atau hubungan yang lagi rumit semoga cepat bisa diperbaiki ya. Oke. Ambil yang bermanfaat untuk readingan aku di pagi hari ini ya. Sekian dulu kiranya. Semoga bisa bermanfaat untuk kamu. Ya, untuk energi di pagi hari ini. Oke. Yang suka like, comment, subscribe ya. Yang mau personal reading, konsultasi curhat boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku. Sehat-sehat bahagia selalu untuk kalian semua. Ya. Sehat-sehat, bahagia selalu. Semoga dilancarkan segala urusannya untuk teman-teman semuanya ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang selalu menonton videoku ya. Terima kasih, sehat-sehat. Dadah. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.